Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feby Abdilat Qoriah dengan NIM 22043009. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang pembagian dividen. Nah, pembagian dividen sendiri memiliki dua keistimewaan, yaitu bersifat kumulatif dan bersifat partisipatif. Dividen kumulatif itu maksud yaitu kebijakan dividen satu periode, yang mana pembagian dividen pada periode sebelumnya yang tidak dibagikan terlebih dahulu. Nah, jika ada sisa, barulah lebihnya ini dianggap untuk dividen pada periode berjalan. Sedangkan dividen partisipatif, yaitu kebijakan dividen suatu periode yang mana pemegang saham preferen mendapatkan tambahan jika nantinya dividen ini memiliki sisa setelah dibagikan kepada pemegang saham biasa. Nah, langsung saja masuk pada soal. Di sini diberitahu, pada tanggal 1 Desember 2016, PT FIFA melakukan pembagian dividen sebesar 800 juta kepada para pemegang saham. Untuk komposisinya sendiri, yaitu saham preferen 6% dengan nilai nominal 1 miliar, sedangkan saham biasa dengan nilai nominal 4 miliar. Nah, untuk tahun 2014 dan 2015 tidak dilakukan pembagian dividen karena kebutuhan dana investasi yang besar. Dan diasumsikan komposisi pemegang saham tidak berubah selama 2014 dan 2016. Langsung saja untuk jawabannya. Yang pertama yaitu dividen saham preferen bersifat non-kumulatif dan non-partisipatif. Berarti tidak ada tambahan dividen maupun penghitungan dividen untuk 2 tahun yang tidak diberikan. Langsung saja untuk perhitungannya itu 6%. 6% dikali dengan nilai nominal atau nilai par, dapat 60 juta. Nah, 60 juta dikurang dengan 800 juta, dapat dia untuk 7 dapat maka didapat 740 juta untuk pemegang saham biasa. Selanjutnya yaitu dividen saham preferen bersifat kumulatif dan non partisipatif. Nah, karena dia bersifat kumulatif, maka dihitung dulu dividen untuk 2 tahun yang tidak diterima, yaitu tahun 2014 dan 2015. Nah, cara menghitungnya yaitu 6% dikali dengan nilai nominal saham preferen yaitu 1 miliar dikali dengan 2. 2 di sini maksudnya itu 2 tahun, yaitu 2014 dan 2015. Maka diperolehlah saham preferennya 120 juta. Nah, baru dihitung dividen untuk tahun berjalan. Untuk perhitungannya sama dengan di atas, yaitu 6% dikali 1 miliar, maka didapat 60 juta. Nah, sisa dari saham preferen ini kan 620 juta. Nah, 620 juta inilah yang diberikan kepada pemegang saham biasa. Ketiga, yaitu dividen saham preferen bersifat non-kumulatif dan partisipatif penuh. Di mana partisipatif penuh ini, pemegang saham preferen dan saham biasa mendapatkan persentase yang sama pada saat terjadinya kelebihan dividen setelah dibagikan kepada pemegang saham biasa. Nah, yang pertama yaitu menghitung dividen untuk tahun berjalan. Cara menghitungnya itu sama seperti yang di atas, 6% dikali dengan 1 miliar sebesar nilai nominalnya. Saham biasa juga seperti itu, berarti 6% dikali 4 miliar. Maka didapat totalnya untuk dividen tahun berjalan yaitu 300 juta. Nah, untuk dividen partisipatif sendiri itu dicarikan terlebih dahulu tarif partisipatifnya. Cara mencarinya yaitu 300, berarti dividen yang dibagikan yaitu 800 juta. Maka dividen tahun berjalannya itu 300, maka ada sisa 500 ribu lagi. Nah, 500 ribu inilah yang nantinya dibagi dengan per value, maka didapat tarif partisipatifnya yaitu 10%. Nah, 10% ini nanti dikalikan dengan nilai nominal saham preferen dan saham biasa, maka didapat untuk saham preferen sendiri yaitu 100 juta dan saham biasa didapat yaitu 400 juta. Yang terakhir yaitu dividen saham preferen bersifat kumulatif dan partisipatif penuh.
Cara perhitungannya yaitu sama seperti yang di atas. Untuk yang kumulatif ini dihitung dulu untuk 2 tahun yang tidak diterima. Maka diperoleh untuk saham preferennya 2 tahun yaitu 2014 dan 2015 yaitu 110 juta. Nah, selanjutnya yaitu untuk yang tahun berjalannya itu 6% dikali dengan nilai par. Berarti 60 juta ini diperoleh dari 6% dikali dengan 1 miliar, sedangkan saham biasa 6% dikali dengan 4 miliar. Maka diperolehlah jumlah dari dividen pada tahun berjalan yaitu 300 juta. Nah, untuk dividen partisipatifnya sendiri, yaitu dicarikan dulu tarif partisipatifnya. Sama seperti yang tadi, sisa dari 120 ditambah 300 yaitu 380 juta dibagi dengan nilai per value-nya, maka didapat tarif partisipatifnya itu 7,6%. Maka didapatlah saldo untuk saham preferen yaitu 76 juta dan saham biasa 304 juta. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.